Hai, kembali lagi dengan saya Yohanes Tommy dalam Voice of Eternity. Kali ini saya akan membagikan sebuah pesan Paskah yang saya beri judul Memandang Janji Tuhan atau Melihat Kenyataan Hidup. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi kenyataan hidup yang berat, yang pahit, yang menyakitkan, yang sulit kita terima. Meskipun kita sudah mendapatkan janji Tuhan, tetapi seringkali suara kenyataan hidup itu lebih menguasai pikiran dan perasaan kita, sehingga kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Kita meragukan janji Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini? Bagaimana ketika kita sudah menerima janji Tuhan dan kita harus menghadapi kenyataan hidup ini? Kita akan belajar rahasia ini. Kita akan perenungkan Alkitab di dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Waktu itu, hari-hari sebelum Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Bukan hanya sekedar mengatakan, tapi ini adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Yesus akan menerima hukuman mati, yaitu disalib. Yesus akan mati dan pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sudah mendengar, sudah menerima, sudah mendapatkan janji Tuhan. Tapi bagaimana ketika murid-murid harus menghadapi sebuah kenyataan hidup yang sulit untuk diterima, kenyataan hidup yang berat, kenyataan hidup yang menyakitkan? Bagaimana mereka dengan janji Tuhan? Apakah mereka mempercayai janji Tuhan atau mereka meragukan? Kita akan belajar itu. Bagi kita, sangatlah mudah mempercayai kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita sudah membaca Alkitab, kita sudah tahu akhir ceritanya bagaimana. Ya, bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Kita sudah tahu akhir ceritanya. Tapi bagaimana dengan murid-murid? Murid-murid belum tahu bagaimana akhir cerita, bagaimana akhir kisahnya. Mereka hanya tahu apa yang ada di depan mata mereka. Dan ketika tiba hari Jumat, mereka harus menghadapi sebuah kenyataan hidup bahwa Yesus yang mereka ikuti selama ini, Yesus yang mereka percaya, benar-benar mati disalib. Mereka harus menerima kenyataan hidup bahwa di depan mata mereka Yesus sudah mati. Ini kenyataan hidup yang berat, kenyataan hidup yang pahit. Tapi bagaimana? Apakah mereka masih ingat dengan janji Tuhan? Apakah mereka percaya janji Tuhan bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga? Kalau Yesus disalibkan hari Jumat, hari yang ketiga adalah hari Minggu, apakah mereka hidup dalam damai sejahtera? Apakah mereka benar-benar percaya Tuhan? Atau justru mereka hidup dalam ketakutan? Kita akan baca dalam Markus 16 ayat 9 sampai 11. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menamakan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Maria Magdalena sudah pergi ke kuburan Yesus dan melihat bahwa Yesus telah bangkit. Lalu Maria Magdalena pergi kepada murid-murid Yesus, orang yang selalu mengiringi Yesus, orang yang tidak pernah jauh dari Yesus, orang yang selalu mengikut Yesus kemanapun Yesus berada. Dan waktu itu ternyata murid-murid sedang berkabung dan menangis. Mengapa harus berkabung dan menangis? Bukankah mereka sudah menerima, sudah mendengar, mendapatkan janji Tuhan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga? Tapi mengapa mereka masih menangis? Saya lanjutkan di ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Ketika Maria Magdalena membawa kabar bahwa Yesus bangkit, murid-murid tidak percaya. Lebih parahnya lagi di dalam Lukas 24 ayat 11.
Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Apa yang dikatakan Maria Magdalena bahwa Yesus bangkit itu dianggapnya omong kosong oleh orang yang selalu mengiringi Yesus, oleh murid-murid Yesus, oleh orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan. Omong kosong. Suara kenyataan hidup lebih menguasai pikiran perasaan mereka. Ketakutan lebih menguasai, kekhawatiran, kecemasan, keraguan menguasai hidup mereka daripada janji Tuhan. Mereka tidak memandang janji Tuhan bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa aku akan disalibkan dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Tapi mereka meragukan itu. Mereka tidak memandang janji Tuhan. Mereka lebih memilih untuk hidup melihat apa yang ada di depan mata mereka. Apa yang di depan mereka adalah bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Mengapa mereka sulit mempercayai bahwa Yesus bangkit? Yang pasti kebangkitan itu merupakan satu peristiwa yang tidak wajar. Tidak setiap hari terjadi. Itu mustahil terjadi. Ya, tidak mudah orang bisa mengalahkan kematian. Dan tidak ada orang bisa mengalahkan kematian kecuali Yesus. Ini satu hal, satu janji yang sulit untuk dipercaya, bahwa Yesus akan bangkit. Padahal itu Yesus sendiri yang mengatakan. Tapi mereka menganggapnya itu omong kosong. Murid-murid sudah pegang janji Tuhan. Tapi yang namanya kenyataan hidup ada di depan mereka. Mana yang mereka pilih? Mereka memandang janji Tuhan atau mereka melihat kenyataan hidup. Seringkali kenyataan hidup yang semakin berat, permasalahan semakin berat, memendam janji Tuhan. Ya, menutupi janji Tuhan. Melemahkan iman kita. Ya, kenyataan hidup yang ada depan mata kita membuat kita sulit untuk mempercayai janji Tuhan. Semakin berat masalah, semakin sulit kita mempercayai janji Tuhan. Itu kalau kita hidup hanya melihat kenyataan hidup dan tidak memandang janji Tuhan. Semakin berat masalah, janji itu semakin sulit dipercaya. Tapi ini kenyataan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Di dalam Matius 28 ayat 6, ia bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ketika Yesus mengatakan janjinya, dia pasti menggenapinya, dia pasti melakukannya. Yesus berjanji bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, dan dia akan bangkit dan benar-benar bangkit sesuai dengan yang dikatakannya. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah setia terhadap janjinya. Yesus akan menggenapi janjinya. Harusnya kita mengingat hal ini. Setiap kali kita menghadapi kenyataan hidup, kita ingat bahwa ya, ketika Yesus berjanji, Yesus pasti melakukannya. Saat ini kita sudah mempercayai bahwa Yesus mati dan Yesus sudah bangkit karena kita sudah membaca Alkitab. Tapi itu bukanlah jaminan kita bisa mempercayai Tuhan dalam aspek kehidupan kita yang lain. Ya, meskipun kita mempercayai kebangkitan Yesus, apakah kita mempercayai Yesus dalam segala aspek kehidupan kita? Ketika kita menghadapi kenyataan hidup, apakah kita percaya Tuhan? Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau. Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sudah berjanji, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Tapi mengapa kita masih takut? Mengapa kita masih khawatir? Apakah alasannya karena kita belum tahu akhir dari permasalahan kita? Kalau kita percaya Tuhan setelah kita mengetahui akhir masalah kita, akhir pencobaan yang kita alami, itu yang namanya bukan iman. Karena apa? Iman artinya kita percaya Tuhan meskipun kita belum melihat bagaimana akhirnya. Iman artinya kita mempercayai Tuhan meskipun semuanya belum terjadi. Iman artinya kita mempercayai Tuhan meskipun janji Tuhan belum terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang namanya iman.
Kita telah mendengar dan mendapatkan janji Tuhan, tapi kita tidak mudah mempercayainya sebelum kita tahu endingnya. Tapi seharusnya kita memandang janji Tuhan, kita hidup dalam iman, kita beriman bahwa Tuhan akan mengenapi janjinya, meskipun itu belum terjadi. Sekarang kita tahu bagaimana yang dihadapi murid-muridnya, dihadapi oleh murid-murid Yesus. Mereka sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, tapi tidak semudah seperti itu. Tidak mudah untuk mempercayai janji Tuhan. Kenyataan hidup lebih keras, lebih kuat, menguasai mereka daripada janji Tuhan. Apa yang terjadi pada murid-muridnya menjadi pelajaran buat kita. Seberat apapun kenyataan hidup kita selama ini, yang saat ini kita sedang hadapi, seharusnya kita memandang janji Tuhan. Kita menghadapi kenyataan hidup dan kita terus-menerus ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita perlu percaya itu. Kita perlu memperkatakan itu sampai hati kita mendengarnya, hati kita mempercayainya. Ya, perkatakan janji Tuhan terus-menerus setiap hari, sampai kita kuat menghadapi kenyataan hidup. Kiranya pesan Paskah yang saya bagikan ini menguatkan Anda sekalian menghadapi kenyataan hidup apapun. Entah kenyataan hidup masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, masa depan, hubungan. Kenyataan hidup apapun yang paling berat, paling pahit. Jangan sampai janji Tuhan terpendam, tersimpan. Tapi biarlah janji Tuhan itu menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, sehingga kita kuat menghadapi yang namanya kenyataan hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.